bisa langsung bertatap layar ini dengan Bu Betty. Karena biasanya saya ini hanya mendengarkan saja Bu Betty ya dari apa yang Ibu sampaikan. Nah, oh ya. Bu Betty sehat ya? Insya Allah ya. Baik. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu kita sangat beruntung, oleh karena itu kita tidak panjang kata ya. Kami mohon izin Bu Betty mungkin bisa cerita tentang latar belakang siapa sih sebenarnya Bu Betty ini. Tadi saya sempat sebutkan ya berkaitan dengan beliau yang Titik Puspa ini siapa. Terus kemudian kapan dan dari siapa Bu Betty ini kok kenal dengan yang namanya Talk Fusion ini. Monggo Bu Betty. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Ama. Presentasinya bagus sekali. Kalau misalnya saya belum jadi associate, saya akan masuk hari ini juga, Pak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam sehat buat semuanya. Nama saya Peti Tunjung Sari. Ya, saya juga sebagai Managing Director Titik Puspa Management sejak 2005 ya. Kemudian memang saya ada di Titik Puspa Management sejak ketika waktu ada harus mengelola sebuah proyek di atas panggung ya, konser besar gitu dengan dengan biaya di atas 5 miliar lah gitu waktu itu. Jadi kami harus mengelolanya secara profesional. Jadi saya di situ mengumpulkan teman-teman dan kita mengelola belakang panggungnya berkeseniannya Titik Puspa. Tapi sebetulnya saya juga membantu ibu saya itu memang sejak umur saya 15 tahun ya, 1975. 15 tahun saya sudah membantu operet Papiko waktu itu. Jadi saya sebagai talent scout, saya juga sebagai koreografer. Tapi nggak pernah terlalu banyak dipakai sebagai primadona karena ibu saya orangnya itu mendahulukan orang lain yang memang bakat seninya lebih ada gitu. Nah, memang beberapa kali saya juga di tahun 1989 memang saya pernah kerja juga sebagai PR manager Hotel Sahid Jaya. Jadi saya juga pernah jadi karyawan. Kemudian memang sampai saat ini kegiatan Titik Puspa memang masih ada, tapi tidak berani untuk yang berkumpul-kumpul. Jadi nggak berani yang off air, selalu yang on air. Jadi beliau sendiri 84 tahun juga sudah mau berubah ya, dalam arti karena memang keadaan saat ini memang berubah, jadi kita harus berubah. Apalagi kan ketika 2020 itu kan ancaman di luar sana kan sungguh nyata, dan beliau kan umurnya ya udah di atas 80, nggak berani keluar-keluar, jadi ambil jobnya yang virtual gitu, Pak. Nah, kemudian memang saya di Talk Fusion ini sebelumnya saya bersyukur sekali ya, saya berada di Talk Fusion ini. Waktu itu tahun 2019 Desember, saya diundang oleh teman saya, namanya Ibu Burlini Tarmizi Hakim. Kami itu berteman sejak 1975 ketika kami sama-sama umur 15 tahun di ajang Putri Remaja Indonesia. Waktu itu kami umurnya 15 tahun ya. Kemudian saya berpikir saya belum tahu ini apa, dan saya sungguh sangat, saya paham sekali ya kalau Ibu Lin itu kan sebetulnya adalah seorang istri dari dokter bedah jantung ternama di Indonesia. Jadi saya berpikir pastilah money is not an issue buat
buat kehidupan Bulin ini. Tapi saya berpikir kok mengerjakan pekerjaan ini, apakah ini gitu. Jadi, tapi saya kemudian berpikirnya, oke, saya akan coba karena saya tahu pasti ini bukan sesuatu yang iseng-iseng diambil oleh Ibu Lin. Pasti ini sesuatu yang sifatnya ekspansi. Ya. Beliau ini pasti sedang mengekspansi, ya. Karena saya tahu juga kegiatan sosialnya Bu Lin itu banyak sekali, ya tentunya kegiatan sosial itu kan membutuhkan dana, ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian saya ikut aja. Saat itu sendiri sebetulnya saya juga lagi nggak punya dana yang tersedia ya dengan 31 juta waktu itu ya 30. Tapi kemudian saya berpikir saya percaya saja dengan Ibu Lin. Saya belum ngerti. Tapi yang saya tangkap kata yang buat saya itu mencerminkan masa depan adalah digital. Digital. Jadi saya berpikir ini adalah masa depan. Jadi saya masuk dan kemudian ya alhamdulillah sekarang ini sudah hampir 2 tahun di Desember nanti ya Desember ini pas saya 2 tahun dan memang setelah saya jadi insider itu bukan main ya Pak. Apa ya? Di sini ini bukan semata-mata hanya uang, bukan semata-mata hanya. Memang ini bisnis dan memang kalau saya berpikir lagi, sepanjang sejarah ya, belum pernah terjadi di sepanjang sejarah peradaban perekonomian dunia. Rakyat jelata seperti saya yang bukan pebisnis, saya ini non pebisnis ya, itu diajak berbisnis ya di ekonomi baru yang teorinya belum terbentuk. Kita semua lagi menghadapi sebuah ekonomi baru yang konsepnya tuh ya semua masih meraba-raba gitu ya. Tapi di Talk Fusion ini ya inilah ekonomi baru menurut saya. Disinilah. Jadi istilahnya ketika saya ada di sini nih, saya merasa ada 2 hal besar yang bermanfaat buat diri saya sendiri. Jadi mohon maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya bukannya mau mengajari atau sedang ngajari, enggak, saya hanya sharing ini ya, Pak Ama ya, saya hanya sharing. Jadi saya berpikir satu, saya masuk di sistem ekonomi baru dalam arti ya saya ikut arus nih, Kemudian kedua, saya tuh sebagai orang Indonesia dan kalau saya ini mungkin sudah termasuk senior citizen ya, karena umur saya 61, ya. Cucu saya 7. Cucu saya 7. Masih muda kelihatannya. Jadi saya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ama. Jadi gini, saya berpikir betapa bangganya kami ini ya, karena kami melihat di Talk Fusion ini anak-anak mudanya itu semuanya itu mereka melakukan hal yang sungguh sangat positif ya. Memang kita belajar dari mereka. Saya sendiri ini belajar dari yang muda-muda. Mentor saya ini seumur anak saya. Setiap hari saya rakor. Ya Pak Josia dengan istrinya, Ibu Sari, itu mentor saya. Saya kagum karena saya berpikir begini, ya tenanglah ya kita ya yang senior citizen ini melihat bahwasanya generasi penerus ini kan jalan ke masa depan, mereka mandiri, proven itu apa ya artinya? Lah dari kedewasaannya, mau diukur dari kalkulator apalagi? Mau diukur dari kalkulator apalagi, monggo diukur. Mereka itu proven. Jadi apa artinya mereka nggak ngeregoni pemerintah? Mereka ini yang di sini ini sungguh sangat mandiri. Apalagi di bisnis ini itu semuanya transparan, sistemnya sudah jelas. Makanya saya kagum sama Fitras ya. Fitras ini sebuah super sistem yang mendukung kita yang ada di sini. Jadi di sini ini semua transparan, nggak ada hengki-pengki, kong kali kong, apalah segala macam,
Mboten wonten, di sini nggak ada. Jadi tenang, kita di sini ini tenang. Tinggal ikut aja apa kata mentor, kita tinggal copy paste. Ya, copy paste. Dan di sini senangnya apa? Ketika kita ini ingin naik peringkat, kita harus nolong orang dulu. Nah, itu di bisnis apapun saya nggak menemukan. Seperti saya waktu itu misalnya di sebuah perusahaan saya jadi karyawan, yang saya tahu untuk naik pangkat itu harus sikut kanan, sikut kiri, injek depan, injek belakang, tendang kanan kiri gitulah ya. Di sini nggak ada. Ya. Di sini nggak ada Pak Ama. Di sini nggak ada. Jadi di sini people loves helping people. People helping people gitu loh. Apa ya? Sepertinya sih itu sesuai sekali dengan apa yang ada dalam hati saya gitu. Bahwasanya ya hidup kita sama-sama cari uang, tapi kalau cari uangnya mesti sikut sana sikut sini, injek kepala orang, dan saya nggak mau. Nah, saya berpikir apakah semua bisnis seperti itu? Dan ternyata ketika saya di sini 2 tahun menjadi insider, Masya Allah, betul-betul Pak, orang kita juga rakor setiap pagi juga nggak pernah gibah, jadi saya cuman saya berpikir gini, kayaknya ini satu-satu komunitas yang no gibah. Nggak ngerasani kan? Dan menurut saya di sini ini apa ya? Tiap hari kita membicarakan hal-hal baru. Jadi ya udah seperti kayak S3 aja, karena yang kita pelajari setiap hari itu adalah kasus, tapi langsung kita bicarakan bersama dan kita dapat gitu, dan banyak sekali yang bisa lolos dari situ. Gitu Pak Ahmad. Ya, baik Bu Peti. Berarti di sini ini tidak ada kendala ya terkait dengan usia Ibu yang boleh dikatakan kan sudah 60 lebih Bu. Nah ini ternyata cukup eksis di sini, tidak ada kendala. Terus kemudian ini strateginya pengembangan tim jenengan ini kan luar biasa ini sekarang ini. Itu kira-kira mungkin bisa cerita sedikit Bu. Kalau di sini kan boleh nyontek, tidak seperti ulangan nggak boleh nyontek. Tapi kalau di sini, monggo Bu Peti. Tes. Bu Peti freeze ya ini ya. Halo Bu Peti. Pak, sebentar Bapak dan Ibu sabar ya, ini lagi seru-serunya ini ya. Coba saya Bu Peti. Nah, coba Bu Peti ini saya tutup, saya buka kembali. Sabar ya Bapak dan Ibu ya. Ya, Bu Peti. tes. Ya, sudah. Tapi Pak Amaknya masih belum kelihatan. Bapak dan Ibu, apakah saya bisa terlihat? Oke. Oh, keduanya clear. Ya. Tapi maaf saya nggak lihat Pak Amak nih. Jadi mungkin saya akan lanjut aja ya. Sementara kameranya biar kebuka yang Pak Amak. Mungkin saya akan lanjut sedikit saja. Jadi kalau menurut saya apa ya? Di sini ini sistemnya clear banget. Ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang diundang, percaya saja sama pengundang, karena tidak mungkin pengundang bapak itu, bapak ibu itu akan menjerumuskan bapak ibu. Seperti yang saya lakukan kepada Ibu Burlini, Ibu Lin, saya percaya saja sama beliau. Dan memang akhirnya memang ternyata dan fakta sekali bahwasanya sampai sekarang semua komisi itu nggak pernah telat, ya memang harus sesuai dengan upaya kita ya, harus sesuai dengan upaya kita. Jadi jangan ragu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau memang ada Anda itu mendapat info dari sahabat, dari teman Anda, just say yes. Karena istilahnya kesempatan itu, peluang itu, kesempatan itu tidak mengetuk pintu kedua kali. Sekali aja dia ngetuk pintu.
Ketika kita tolak atau kita anggap itu nggak baik dan kita ignore, ya udah nggak ada lagi kesempatan. Ya. Gitu. Ya. Nih, maaf saya masih belum bisa ngelihat Pak Ama. Iya, baik. Tapi Bapak dan Ibu bisa lihat saya ya, yang bisa ditulis di kolom chat. Halo, atau saya mesti keluar dulu? Iya. Baik, Bu. Ini Bu Peti bisa jadi coba saya tutup, saya buka lagi nih. Ya, teknik ini nampaknya kayaknya saya yang mesti keluar ya. Ya, saya keluar dulu. Oke. Ya. Baik Bapak dan Ibu ya, ini tadi sebenarnya kita sangat-sangat luar biasa ya mendapatkan informasi dari Bu Peti, tapi karena kelihatannya ada sedikit kendala teknis Bapak dan Ibu ya, minimal sudah ada beberapa yang bisa kita dapatkan dari beliau. Ternyata di Tobusen ini dengan usia katakanlah 60 lebih Bapak dan Ibu ya, ternyata ini tidak menjadi hambatan. Dan beliau berlatar belakang yang tadi Bapak dan Ibu sudah tahu sendiri ya, ternyata siap lepas jubah untuk belajar bersama dengan yang muda-muda. Nah di sini. Dan ternyata beliau setiap harinya mengikuti rakor dan di sini ternyata banyak ilmu yang didapatkan. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya rasa ini kita bisa efisien. Saya mohon maaf loh ya. Nggak apa-apa Pak Ama, memang ini musim hujan, semua gangguan jaringan memang Gitu ya. Baik, ini tadi teman-teman masih penasaran ini ada berapa hal yang belum disampaikan Bu Peti. Monggo Bu Peti, ini tentang Tobusen dan juga tentang bagaimana Bu Peti betul-betul eksis di sini. Terus kemudian juga nanti terakhir itu saran Bu Peti. Ya baik Pak Ama. Jadi betul juga kata Pak Ferry, udah gabung aja. Toh kita dengan 32 juta itu misalnya kita pakai pinjem misalnya atau pakai kredit card. Itu kita tidak sedang melakukan kegiatan kegiatan yang sia-sia. Kita bukan sedang membeli tas branded. Kita bukan sedang melakukan hal yang konsumtif ya. Jadi 33 juta itu kalau memang dilihat mahal, jangan seperti itu dulu Pak. Coba aja dulu kita gabung dengan 33 juta, nanti Bapak Ibu akan melihat ketika Bapak Ibu jadi insider, Bapak Ibu akan sungguh merasa bersyukur karena bukan main ketika kita jadi insider, jadi istilahnya 33 juta itu kita merasa murah banget karena setiap hari kita bisa sekolah, kita juga istilah bisa mendapat mentoring, dan kalau misalnya di kantor atau kita bisnis konsultan itu per jam kan $200 mungkin lebih. Di sini kapan saja mentor-mentor itu siap sedia dihubungi dan gratis, nggak ada uang dan sebagainya. Kemudian juga kalaupun toh misalnya Bapak Ibu beli ini franchise 33 juta, misalnya Bapak Ibu belum bisa menjalankan, kalau menurut saya ya nggak rugi lah, karena kita beli dan ada barangnya bisa kita pakai 6 perkakas yang istilahnya kekinian banget. Itu perkakas bukan main ya, kita bilang perkakas, emang itu alat yang kita butuhkan sekarang. Apalagi seperti saya 62 tahun, kalau mesti temu muka di luar itu saya takut masih untuk tatap muka. Jadi dengan seperti ini, live meeting dan sebagainya, nanti ada video chat dan lain sebagainya, apalagi ada cloud, wah itu bukan main. Jadi ayolah kita lihat ini dengan kacamata peluang Pak, Bapak Ibu. Jadi percaya saja sama pengundang, dan saya yakin pengundang Bapak Ibu tuh nggak mau 33 jutanya dari Bapak Ibu itu, karena di sini sistemnya udah jelas. Di sini sistemnya jelas, semua pembagian itu, semua itu transparan, ada gitu. Justru Bapak Ibu mesti berterima kasih kepada pengundang Bapak Ibu, karena yang dipikirkan oleh para pengundang ini adalah namanya Bapak Ibu gitu, bukan yang lain. Jadi ayo jangan pikir-pikir lagi. Saya sendiri masuk di sini juga nggak bilang suami, malah saya masukin namanya suami. Habis itu ketika kita istilahnya beberapa bulan itu, bulan keempat, bulan kelima itu
masih keren Pak Ferry ya, 12 hari balik modal. Saya baru 4 bulan, tapi itu pun saya bersyukur. Karena kalau misalnya tadinya saya kepengen mau punya istilahnya franchise, ada supermarket kecil lah, itu harganya 900 juta. Saya nggak punya uang segitu. Nah, yang mendingan saya ambil yang ini, 33 juta, tapi berpotensi menjadi 600.000 US dollar. Tadi hitung-hitungannya Pak Ferry itu cakep banget tuh. Itu benar. Itu terjadi benar. Pak Ahmad juga pasti tahu lah ya. Dan semua yang ada di sini itu terlalu banyak bukti. Itu. Udah, itu aja. Jadi jangan ditunda. Ayo segera join. Percaya sama pengundang Bapak Ibu. Udah. Bu Peti, satu lagi Bu Peti. Tadi saya kan sempat sampaikan tentang kita kerjanya kan rame-rame Bu Peti. Tapi hasilnya itu kan kita sendiri-sendiri. Bu Peti gimana? Nah, itu dia. Saya juga kagum sekali ya. Kalau menurut saya mungkin ini adalah lebih baik, ya saya nggak tahu deh. Lebih baik dari koperasi mungkin karena kita di support sama super team work. Di mana itu semua mereka-mereka yang memang sudah betul-betul terbukti secara kalkulator dan secara kedewasaan kepribadiannya mereka itu sudah terbukti mereka berhasil. Jadi kita ini dibimbing. Dan di sini bukan main deh, saya sih bersyukur sekali ya. Walaupun memang mungkin saya nggak secepat yang lain-lain, tapi saya merasa adem ayem, saya merasa nyaman ada di komunitas ini. Setiap hari saya nggak usah bingung cari pekerjaan apa, ya saya ada di Rakor dan kita saling berbagi. Oh, bukan main. Alhamdulillah. Saya istilahnya gini loh, ketika waktu pandemi itu kan kita satu dunia merasa kayaknya kita tenggelam ya bersama-sama satu planet bumi ini. Dan kita masing-masing pribadi kita nih saling harus menolong diri sendiri, naik ke permukaan. Sampai di permukaan, ambil oksigen lagi, tapi habis itu tengok kanan kiri. Kita pegangan apa? Nah, kebetulan ini yang namanya Talk Fusion ini kalau menurut saya sih kayak, sesuatu alat yang punya sirip sama punya kaki, punya sirip sama punya sayap. Dimanapun saja, kita gandulan sama Talk Fusion, alhamdulillah. Siap. Kita bisa mencapai tujuan kita. Baik. Konten Pak Ama. Baik, terima kasih Bu Peti. Ini sangat-sangat mencerahkan dan memotivasi. Karena dengan usia yang seperti beliau sekarang terbit semangatnya usia 30 Bapak dan Ibu ya, nggak kalah sama yang muda-muda. Mudah-mudahan ini betul-betul menginspirasi dan Talk Fusion ini ada betul-betul solusi buat kita semua. Bu Peti, salam sukses dan saya mohon maaf kalau tadi sempat terjeda ya. Nggak apa-apa. Tapi sudah urusan jaringan. Iya, dan Talk Fusion ini Bu Peti ya, karena tadi sempat terputus, tapi ternyata bisa kembali lagi. Nah, ini tidak hilang. Ini salah satu kelebihan dari Talk Fusion yang sangat-sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Lain kali kita bisa ketemu lagi, Bu Peti. Sami-sami. Mohon maaf lahir batin, dengan tim Pak Josia juga. Nah, Bapak dan Ibu, mohon izin Bu Peti, saya boleh tutup ya kameranya sebentar ini. Ini Bu Peti. Baik Bapak dan Ibu, sambil saya ini ini kebetulan Bu Peti ini meloncat ini di saya ini Bu Peti. Oh, sudah ketemu. Baik, terima kasih Bu Peti. Bapak dan Ibu ya, tadi sudah kita dapatkan beberapa